Hai, Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 2. Benny dan ayahnya bermain kuda-kudaan. Benny menirukan posisi kuda. Posisi kuda yang diperagakan ayahnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Pengalaman Benny dan ayahnya bermain di rumah. Perhatikan posisi tangan Benny, juga posisi tangan ayahnya. Perhatikan gambar berikut. Ada beberapa gerakan bertumpu dengan tangan. Gerakan ini dilakukan oleh Benny. Nah, coba kita lihat ya. Ada gambar 1, 2, dan 3. Buatlah sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini berkaitan dengan gambar gerakan bertumpu. Gerakan bertumpu dengan tangan. Mintalah temanmu menjawabnya. Nah, misalkan saja pertanyaannya adalah, sebutkan macam-macam gerakan bertumpu dengan tangan. Dan teman bisa menjawab, kayang, meroda, handstand, guling depan, guling belakang, hingga lompat jongkok. Sekarang coba perhatikan gambar 1, 2, dan 3. Lakukan bersama temanmu. Diskusikan cara melakukan gerakannya. Nah, coba kita lihat gambar yang pertama ya. Pertama, berdiri tegak, kemudian lebarkan kaki sedikit. Tempatkan tangan pada lantai seperti posisi push up, dan pandangan menghadap ke depan. Gambar kedua, pertama berdiri tegak, kemudian lebarkan kaki sedikit, tempatkan tangan pada lantai, seperti posisi push up. Dan gambar yang ketiga, pertama berdiri tegak, kemudian lebarkan kaki sedikit, tempatkan tangan pada dinding, seperti posisi push up di lantai. Kamu dapat mencoba gerakan bertumpu. Gerakan bertumpu seperti dilakukan Benny. Benny melanjutkan permainan kuda-kudaan. Benny menjadi anak kuda. Kaki Benny menyenggol guci saat merangkak. Guci rebah dan hampir menyentuh lantai. Ayah Benny menyambut guci tersebut. Guci disambut sebelum rebah di lantai. Benny dan ayahnya bersyukur karena guci disambut dengan cepat. Rasa bersyukur merupakan perilaku yang baik. Perilaku ini sesuai sila pertama Pancasila. Perhatikan gambar berikut. Gambar-gambar tersebut mencerminkan sila Pancasila. Nah, berikan centang pada gambar yang menunjukkan sila pertama. Gambar yang pertama adalah anak sedang berdoa. Ini merupakan perilaku dari sila pertama, jadi kita centang ya. Kemudian yang kedua, kerja bakti. Ini sesuai dengan sila ketiga, jadi kita silang ya. Kemudian yang ketiga, ini ada dua anak yang berbeda agama. Mereka saling menghormati, jadi kita centang. Kemudian yang keempat, mereka sedang melaksanakan ibadah. Ini juga sesuai dengan sila pertama, jadi kita centang juga. Kemudian yang kelima ini adalah musyawarah. Sesuai dengan sila yang keberapa? Iya, sila keempat, jadi kita silang. Kemudian yang keenam, ini juga sesuai dengan sila yang pertama ya, saling menghormati meskipun berbeda agama. Jadi juga kita centang. Nah, sekarang tuliskan sikap yang sesuai sila pertama Pancasila. 1. Meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa. 2. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Menghormati agama orang lain. 4. Tidak mengganggu peribadatan orang lain yang berbeda agama. 5. Menjaga kerukunan antar umat beragama di lingkungan sosial masyarakat. Kamu pasti berpengalaman. Ceritakan pengalamanmu menerapkan sila pertama Pancasila. Nah, ini hanya sekedar contoh pengalaman ya. Contoh pengalaman menerapkan sila pertama Pancasila adalah dengan menjadi seseorang yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak baik sesuai dengan tuntunan agama, serta menghormati dan menghargai agama atau keyakinan lain yang dianut oleh orang-orang yang ada di sekeliling. Nah, itu hanya sekedar contoh. Benny bersyukur karena guci tidak pecah. Benny minta maaf kepada ayahnya. Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Pasti pernah ya. Apa yang dilakukan setelah itu? Meminta maaf dan tidak akan pernah mengulanginya lagi. Apakah kamu pernah meminta maaf? Ya, pernah. Coba lakukan dengan sopan. Nah, ini contohnya. Sebagai ketua kelas, saya telah gagal membawa kelas kita menjadi juara lomba kebersihan. Saya minta maaf kepada kalian semua. Nah, ini maksudnya minta maaf pada teman-temannya ya. Oke, sekarang perhatikan teks percakapan berikut. Bacalah dengan lancar.
Beni berkata, "Ayah, Beni meminta maaf." Ayah menjawab, "Meminta maaf tentang apa?" "Karena Beni kurang hati-hati," kata Beni. "Ya nak, ayah maafkan. Beni lain kali harus hati-hati ya," jawab ayah. "Ya ayah," kata Beni lagi. "Ayo main kuda-kudaan lagi," ajak ayah. "Aku ingin menjadi anak kuda lagi," jawab Beni. "Baiklah jagoanku," jawab ayah. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Jawabanmu berdasarkan percakapan di atas. Contoh ungkapan permintaan maaf. Ada yang bisa membuatnya? Ya, ini hanya sekedar contoh lagi ya. "Maafkan aku, Bu. Aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama." Nah, sekarang coba, apa makna ungkapan permintaan maaf? Makna ungkapan permintaan maaf adalah kalimat yang dikemukakan seseorang untuk meminta ampunan atas suatu kesalahan yang telah dilakukan. Ungkapan permintaan maaf ini juga merupakan kalimat yang berisi permintaan agar diberikan keringanan dari tuntutan, denda, dan semacamnya. Dalam konteks berbeda, ungkapan permintaan maaf bisa juga bermakna sebagai permintaan izin agar bisa melakukan sesuatu. Nah, kamu telah mempelajari kata maaf. Coba praktikkan ungkapan santun dengan kata maaf. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.